Segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu Advent yang terakhir. Itu artinya bahwa kita akan tiba ke ibadah Minggu Natal. Karena itu firman Tuhan menyapa kita dalam firman Tuhan hari ini melalui kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di gereja kita ya sesuai dengan kalender gerejawi bahwa Advent itu ada 4. Advent pertama, kedua, ketiga itu adalah penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali, the second coming, ya, sebagai hakim. Itu sebabnya bahwa Advent itu setelah minggu akhir tahun gerejawi dan setelah peringatan akan orang-orang yang meninggal, yang berarti bahwa orang percaya yang beriman kepada Tuhan yang mati secara fisik tetapi menanti secara roh bahwa Yesus akan datang untuk membawanya ke surga. Tetapi Advent yang keempat ini adalah penantian bagi kita, membawa kita ke masa-masa, membawa kita kepada situasi di mana orang Israel sedang menantikan kerinduan mereka akan hadirnya seorang juru selamat, akan hadirnya Mesias, akan hadirnya Raja yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Karena itu Advent keempat ini adalah gerbang bagi kita untuk sampai kepada Natal. Karena itu tema minggu kita hari ini bangkit menjadi terang. Ya, bangkit menjadi terang. Bangkit menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya ada 3 bagian. Ada namanya Proto Yesaya, ya, Deutra Yesaya, dan Trito Yesaya. Yaitu Proto Yesaya adalah bagian nubuatan Nabi Yesaya terhadap kejahatan umat Israel. Sehingga kita membaca dalam pasal 1 itu dikatakan bahwa umat Israel itu seperti anak yang durhaka,
yang lupa kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan dia. Karena itulah, karena keberdosaan mereka, maka mereka dihukum Tuhan dengan cara membiarkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa kafir, membawa mereka ke pembuangan. Dan bagian kitab Yesaya, bagian yang ketiga adalah nubuatan Nabi Yesaya, karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka akan dibawa kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ya, kita masih mengingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengingat kisah Daniel. Itu adalah orang-orang muda Yahudi, orang-orang muda Israel yang ikut mengalami penderitaan di pembuangan itu karena dosa bangsa itu. Tetapi oleh tangan Tuhan, kembali umat Israel yang tadinya dihukum oleh Tuhan karena keberdosaan mereka akan dipulihkan kembali, akan diselamatkan kembali oleh Tuhan karena kasih karunia daripada Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dan kita membaca seksama kitab Nabi Yesaya ini, kita akan menemukan betapa besar kuasa Tuhan itu dan betapa Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran manusia, siapapun dia. Ya, sekalipun orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, kalau Tuhan sudah mengubah hatinya, mengubah pikirannya, dalam waktu sekejap dia akan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Itu sebabnya Raja Babel, ya, atau Raja Persia, Raja Kores, yang raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia dipakai Tuhan untuk membawa dan mengembalikan bangsa Israel dari penghukuman di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi poin-poin sejarah yang menjadi khotbah bagi kita hari ini. Yang pertama, bahwa jika Tuhan sudah berkenan, maka Dia akan mengaruniakan kasih-Nya. Jika Tuhan sudah berkenan, maka Dia akan mengaruniakan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering kita dengar bahwa ya, kasih Tuhan itu lebih besar dari murkanya. Bahwa amarah dan murka Tuhan itu hanya sekejap, tetapi kasih Tuhan kekal. Sehingga kita mau mengatakan bahwa tidak ada dosa manusia yang tidak diampuni oleh Tuhan. Bahwa murka dan kemarahan Tuhan tidak jauh lebih besar dibandingkan kasih-Nya. Dan inilah perayaan yang kita rayakan, bahwa kehidupan kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Bahwa yang kita alami saat ini semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Yang kita rasakan jika kita bisa duduk, bisa hadir di tempat ini, jika kita bisa hingga sampai ke ujung tahun 2024 ini adalah semua karena kasih Tuhan semata. Benar Bapak, Ibu, saudara-saudara? Benar. Kalau kita mengingat bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Jika kita bisa melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Siapa kita yang 24 jam selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya? Saya yakin tidak ada di antara kita yang selalu mengingat Tuhan selama 24 jam. Tidak terlewatkan, tidak terskip satu detik. Bahkan 1 menit pun saya yakin tidak ada di antara kita. Tetapi Tuhan senantiasa mengingat kita. Itu sebabnya ada penulis buku mengatakan begini, andaikan Tuhan pernah tidur barang sedetik pun, maka dunia ini akan hancur.
Jika Tuhan tidur barang sedetik pun, maka kehidupan manusia tidak akan ada yang bisa teratur. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat Minggu Advent ini kita diajak bagaimana kita mencoba berhitung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan, dan apa yang Tuhan telah berikan, dan apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah berkenan, maka kasih karunia-Nya akan terbuka bagi kita. Ya, apapun itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel yang sudah 70 tahun di pembuangan, tentu mereka akan tumbuh dan berkembang dengan mental-mental pembuangan. Bagaimana itu mental pembuangan? Saya menggambarkan itu bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Bagi orang tua pasti mengingat perumpamaan atau pepatah ini. Bagai kerbau dicucuk hidungnya. Ya. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Seekor kerbau ya diikat itu biasanya di bagian hidungnya. Dicucuk hidungnya lalu dikasih tali. Tujuannya apa? Kalau tali itu dibuat di lehernya, maka tali itu pasti putus jika ditambatkan. Karena kerbau itu bisa menarik lebih dari 1 ton beban. Jadi saya masih mengingat waktu masa kecil saya, batang kayu yang sangat besar dari hutan itu dibawa ke perkampungan itu dengan tenaga kerbau. Bisa lebih dari 1 ton bisa ditarik itu tanpa roda. Jadi kita bayangkan kalau tali hanya sebesar kelingking, maka niscaya tali itu bisa putus andaikan itu diikatkan ke leher kerbau. Tapi karena itu diikatkan dengan cara mencucuk hidungnya, maka ketika kerbau itu berusaha melepaskan diri dari ikatan itu, yang terasa sakitnya di hidungnya. Karena itu ketika kerbau dicucuk hidungnya dari masa kecilnya, andaikan tali sebesar benang pun dibuat untuk menarik kerbau itu tidak akan melawan. Karena apa? Karena dia sudah trauma dengan rasa sakit itu. Sehingga dia menjadi kerbau yang jinak dan turut dan manut kemanapun dituntun. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang Israel selama 70 tahun di pembuangan. Ketika mereka melawan, mereka ditindas. Semakin mereka melawan, semakin juga berat beban mereka sebagai bangsa jajahan, sebagai bangsa pembuangan itu. Karena itu mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasrah dan menyerah terhadap nasib mereka. Karena itulah datang seruan Nabi Yesaya di sini, bangkitlah, menjadi teranglah. Ini seruan optimisme supaya bangsa Israel kembali bangkit secara mental, bangkit juga secara iman mereka kepada Tuhan. Karena apa? Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan sudah bertindak untuk melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan ini sangat penting bagi kita di tengah zaman sekarang ini yang para ahli sering bilang zaman yang penuh dengan anomali, di mana perubahan itu datang secara tiba-tiba. Siap atau tidak siap kita, perubahan akan tetap terjadi. Ya. Belum lagi orang-orang mengatakan ya geopolitik yang tidak menentu, yang tiba-tiba perang antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Banyak, ini pasti akan ada banyak pengaruhnya. Belum lagi persoalan ekonomi, ya. Belum lagi persoalan efek daripada komdigi, ya, komunikasi digital. Kita semakin merasakan
efek dan pengaruhnya. Termasuk juga terhadap ekonomi juga itu. Yang tadinya kita tidak butuh pulsa banyak, yang tadinya tidak butuh paket data, yang tadinya tidak butuh wifi, sekarang butuh kan? Itu beban ekonomi itu. Belum lagi pengaruh informasi yang ada di gadget kita itu bisa menjadi beban bagi orang tua. Benar nggak Bapak Ibu orang tua di sini? Anak-anak sudah semakin pintar main drama kan gitu kan? Pura-pura belajar rupanya mantengin HP. Ini banyak ini. Jadi tanpa kita rasakan sebenarnya sedikit demi sedikit itu bisa menjadi beban psikologis bagi kita. Jadi kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Kita tidak tahu hari esok itu pasti bagaimana. Tetapi firman Tuhan selalu mengatakan ini kepada kita bahwa selalu hari esok itu didahului oleh Tuhan. Selalu hari esok itu didahului oleh Tuhan. Karena itu selama kita memiliki iman dan percaya serta pengharapan di dalam Tuhan, maka tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan hidup yang kita tidak bisa jalani dengan sukacita, yang kita tidak bisa jalani dengan rasa syukur. Karena itu apa yang tadinya mustahil bagi orang Israel yang sudah 70 tahun di pembuangan, sudah 70 tahun menjadi bangsa jajahan yang tunduk, yang manut dan pasrah kepada nasib, yang pasrah bergantung kepada kekuatan raja yang menjajah mereka. Tetapi hanya sebentar saja Tuhan mengubah yang kelam, yang gelap itu menjadi terang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, suara Minggu Advent yang kedua ini adalah bahwa selama kita beradvent menantikan Tuhan, kita juga memiliki pengharapan bahwa hari esok kita, hari depan kita selalu didahului oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang membuka jalannya, kita hanya mengikut dari belakang. Karena itu dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang, akan berbesar hati. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena sesuatu kejutan, surprise yang diberikan Tuhan kepada umat itu sesungguhnya di luar ekspektasi mereka, jauh lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu seruan yang ketiga, ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka sekarang ada perintah, ada imperatif kepada kita dan juga kepada umat Israel supaya mereka bangkit dan menjadi terang. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangkit dan menjadi terang adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kita membaca itu dalam Matius pasal 5, ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kamu adalah garam dan terang. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi dia akan menaruhnya di atas kaki Dian supaya teranglah seisi rumah itu. Itu artinya apa? Bahwa terang kita di dalam Yesus Kristus, iman kita di dalam Yesus Kristus, hikmat kita di dalam Yesus Kristus harus benar-benar menjadi hikmat bagi yang lain, harus menjadi terang bagi yang lain. Berkat yang kita terima, kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan, jangan ditutupi dengan gantang, tetapi kita harus menjadi berkat juga bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia, ya, cahaya itu sangat penting, ya. Ada satu jenis penyakit atau kelainan jiwa, ya, secara medis yang masuk dalam golongan depresi,
dikatakan seasonal affective disorder. Ya, kelainan jiwa ini bisa terjadi kepada seseorang atau ya bangsa-bangsa yang sedikit mendapatkan sinar matahari. Termasuk kepada bangsa Finlandia misalnya, Norwegia misalnya, karena mereka sedikit mendapatkan sinar matahari. Jadi mereka mengalami gejala-gejala kelainan jiwa itu. Stres, depresi, dan gangguan otak, dan banyak lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika berkat Tuhan, jika pertolongan Tuhan itu diibaratkan seperti terang atau seperti cahaya dalam kehidupan manusia, itu artinya terang Tuhan itu adalah sesuatu yang primer yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan itu sesuatu yang primer, bukan yang tersier, bukan yang sekunder. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita yang paling utama dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara itu sesuatu kebutuhan kita yang primer. Ibadah kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu kebutuhan kita yang primer. Sehingga kita beribadah bukan karena ada waktu saja, bukan karena ada waktu senggang saja, bukan karena tidak ada waktu, bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada kesibukan. Demikian juga di tengah-tengah keluarga kita. Ibadah itu menjadi kebutuhan primer juga bagi keluarga. Ibadah primer juga bagi kebutuhan anak-anak kita dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena itu jangan jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan komplimen. Kalau bapak, mama tidak sibuk beribadah. Tetapi jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan kita yang primer. Sama seperti cahaya itu, terang Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini ada dua gambaran upah daripada umat Israel yang hidup di dalam terang. Ya, karena mereka telah menerima terang Tuhan itu, kita golongkan dalam dua berkat. Yang pertama, berkat kehidupan jasmani, yaitu di mana harta-harta, ya kita membaca dalam ayat 5 ini, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, ya, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya. Jadi ini yang kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang mencari kerajaan Allah itu menjadi yang utama, Tuhan pasti memelihara dia dalam kehidupan, dalam kebutuhan yang lain secara jasmani. Jadi kita membaca dalam ayat ini bahwa yang Tuhan penuhkan bagi Israel, bagi orang Yahudi yang kembali karena mereka telah menerima kasih karunia Tuhan itu, bukan hanya persoalan iman mereka, bukan hanya persoalan rohani mereka, tetapi dikatakan bahkan kelimpahan dari seberang laut, kekayaan bangsa-bangsa lain akan datang kepadamu dan akan beralih kepadamu. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan begini, jika Tuhan sudah berkenan, ya, jika Tuhan sudah berkenan, bahkan Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang itu bahkan sewaktu dia sedang tidur. Jadi kalau Tuhan sudah memang, ya, mengalamatkan berkat itu kepada kita, bahkan pada saat tidur pun kita akan mendapatkan berkat itu. Tak usah kejar, tak usah capek kemana-mana, tak usah lakukan apapun, apalagi perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara. Kalau memang itu sudah jadi berkat kita, yang penting kita jalani hidup kita dengan baik, kita lakukan tugas kita dengan baik. Tak perlu melakukan cara-cara yang tidak baik, yang Tuhan tidak kehendaki.
Kalau sudah rezeki takkan lari kemana. Yang kedua, tetapi bukan hanya jasmani saja. Dikatakan bahkan ketika mereka membutuhkan kambing domba, ya, untuk ibadah mereka, persembahan mereka kepada Tuhan, bahkan bangsa lain juga akan menyediakan itu. Banyak gereja-gereja Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin mendapatkan bangunan tempat mereka beribadah, ya, harus memperjuangkan itu 30 tahun lebih. Tetapi mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk mendirikan bangunan gereja. Tapi firman Tuhan ini, kalau Tuhan sudah berkenan, ya, jangankan bangunan gereja, persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pun dikatakan di sini, orang lain akan hantarkan itu. Nah, inilah persembahan, persembahkanlah. Saya bisa menggambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita kita di tengah-tengah gereja kita di HKBP Ciputat ini. Apa yang kita rasakan sekarang ini sesungguhnya jauh berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh para orang tua pendahulu kita yang membangun gereja ini. Karena itu panggilan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menghargai itu. Mari kita mengasihi itu, mencintai itu, dan jadikan itu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan senantiasa merindukan kebersamaan kita, merindukan ibadah kita di gereja ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya cahaya itu kita berikan juga kepada orang lain. Bayangan tubuh menjadi gelap, ya, bayangan tubuh menjadi gelap apabila ada cahaya yang datang. Jadi bayangan kita itu sesungguhnya adalah sisi gelap dari kehidupan kita. Tetapi cahaya akan bisa tembus jika objek yang diterpa oleh cahaya itu bisa tembus cahaya. Jadi pasti tidak ada bayangan. Nah, demikian juga kehidupan kita. Jika hal-hal duniawi, hal-hal yang gelap yang memenuhi kehidupan kita, maka cahaya Tuhan itu tidak akan bisa sampai kepada orang lain, tidak akan bisa tembus melalui kehidupan kita. Karena itu, lewat firman Tuhan ini, bangkit menjadi terang. Satu syarat supaya kita bisa menjadi terang, apabila hidup kita ini sudah bening, ya, sudah bening, sudah bersih, sama seperti Kristus, sehingga cahaya yang dari Kristus itu bisa lewat, ya, bisa lewat melalui kehidupan kita kepada orang-orang lain. Mari berbagi terang yang ada pada kita, yang sudah kita miliki, menjadi berkat bagi orang lain. Terang Tuhan yang kita terima, kita boleh berbagi kepada yang lain. Selamat menjadi terang bagi kita, dan selamat memancarkan terang kita bagi sekitar kita. Selamat Minggu Advent dan selamat menyongsong Natal. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Menghantarkan kami Tuhan untuk menantikan saat-saat di mana kami boleh bersuka cita. Karena kami mengingat Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Menjadi kelepasan bagi kami, menjadi kehidupan yang baru bagi kami, dan menjadi terang bagi kami. Karena itu kami boleh melihat ke depan dan boleh berpengharapan, boleh optimis, sebab Tuhan selalu mendahului langkah kami. Jika kami akan melewati hari esok, Engkau telah lebih dahulu mendahuluinya, sehingga Engkau membuka jalan bagi kami. Jika ada harapan-harapan kami, penantian kami,
dan doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan hingga hari ini belum kami lihat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukanya. Karena itu berikan kepada kami iman yang teguh serta pengharapan yang sungguh-sungguh. Ya Bapa di surga, kami melihat hari esok sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang. Karena kami memiliki iman bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah seluruh jemaat-Mu boleh bersuka cita mengakhiri tahun 2024 ini. Kemanapun jemaat-Mu akan melangkah, melakukan perjalanan yang dekat maupun yang jauh. Mari Tuhan Engkau menyertai mereka di perjalanan saat mereka berangkat pun saat mereka akan kembali ke Ciputat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau atur Tuhan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita